Ustadz Abdul Somad. Ketika si Wahid ini nanti jadi tersangka, apakah kasusnya akan sama seperti Gus Yakut yang dimana sudah dipenjara, kata istrinya apa? Lagi mondok. Saya hadir di sini juga membawa pesan dari Abah Habib, dari suami saya, Gus Yakut, yang sekarang sedang mondok ya teman-teman. Nah, kira-kira apakah sama seperti itu? Ustadz Abdul Somad akan menyatakan Abdul Wahid sekarang lagi mondok ya teman-teman, di penjara karena nyuri uang. Cuman karena yang mengusung orang ini adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad harus bekerja mati-matian untuk membelanya. Karena apa? Kalau terbukti korupsi, akan mengancam reputasi UAS. Meskipun reputasinya sekarang ya sudah anjlok, karena dia berafiliasi dengan para habib-habib penipu. Ada kasus yang sedang heboh teman-teman, yaitu Ustadz Abdul Somad menjadi saksi di pengadilan terkait kasus korupsi gubernur nonaktif yaitu Abdul Wahid Riau, ketika orang ini menjadi terdakwa melakukan tindakan pidana berupa suap dan lain sebagainya. KPK yang memutuskan. Lalu setelah kasus ini berkembang, dilanjutkan ke meja hijau, ke pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad? Sebelum kita membedah kasusnya seperti apa, kita coba dengarkan kesaksian dari Ustadz Abdul Somad kepada terdakwa Abdul Wahid yang sudah dinonaktifkan terkait beberapa kasus pidana yang dia lakukan. Orang melakukan tindakan kasus pidana masih dibela oleh Ustadz Ki bin Habib. Coba kita dengar. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Sangat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat kampanye, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, umur-umur baru ini saya bersaksi. Saya tanya kepada yang bertemu langsung dengan Bapak Abdul Wahid dari mulai siang itu sampai jam 5 sore, menyatakan bahwa tidak ada operasi tangkap tangan di kediaman rumah dinas gubernur. Setelah saya tanya 3 kali bahwa tidak ada, maka karena banyaknya video yang masuk ke saya, pertanyaan, call, lalu saya buat video pendek. Saya menyatakan bahwa tidak ada OTT Gubernur Riau, yang ada adalah OTT KUP Dinas PUPR dan UPT. Sedangkan Gubernur Riau Bapak Abdul Wahid dalam pemeriksaan. Itulah yang saya share kemana-mana setiap orang bertanya, dan saya dibully se-Indonesia gara-gara dianggap membela orang yang OTT, dan sampai hari ini terbukti tidak ada OTT. Jadi dibully orang se-Indonesia karena beliau membela orang yang OTT, orang tertangkap tangan melakukan tindakan pidana. Nah, tapi nanti kita akan bedah beritanya teman-teman. Kita akan bedah. Karena memang sudah ada beberapa Habib yang melakukan tindakan seperti ini juga. Contohnya seperti Habib ini. Habib ini juga OTT. Bukan cuma OTT, lebih daripada itu. Dan korbannya ribuan orang teman-teman. Dan berjumlah triliunan uang yang dia gelapkan. Habib UAS ini kan terkenal Ki bin Habib paling akut juga dia. Jadi iya. Ustadz Abdul Somad hadir sebagai saksi meringankan bagi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam sidang dugaan pemerasan anggaran UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPR PKPP Riau di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Kamis 18 Juni 2026. Kedatangan UAS disambut salawatan oleh pendukung Abdul Wahid yang memadati ruang sidang dan area pengadilan. Dalam kesaksiannya, UAS mengungkap kedekatannya dengan Abdul Wahid dan mengaku telah mendukung perjalanan politiknya sejak menjadi anggota DPR RI hingga terpilih sebagai Gubernur Riau. UAS juga menyebut dirinya yang mengusulkan Abdul Wahid maju sebagai calon gubernur serta menawarkan 3 nama calon wakil gubernur sebelum akhirnya berpasangan dengan Ese Varianto. Jadi memang Ustadz Abdul Somad yang berperan sangat penting di dalam kampanye Abdul Wahid. Gerakan politik teman-teman. Gerakan politik yang luar biasa. Lanjut. Tapi nggak apa-apa, mungkin punya niat baik. Setiap orang tuh pasti punya niat baik. Meskipun ada yang menunggangi untuk kegiatan atau tingkah-tingkah jahat di kemudian hari. Itu,
UAS mengungkap adanya kesepakatan 16 poin yang 16 berisi poin. program keagamaan dan sosial untuk masyarakat Riau sebelum Pilgubri berlangsung. Menurutnya, Abdul Wahid juga memiliki komitmen dalam pencegahan korupsi dan pernah mengingatkan jajarannya agar tidak melakukan pungli maupun tindak korupsi. Di hadapan majelis hakim, UAS turut mengungkap bahwa Abdul Wahid pernah berniat mengundurkan diri dari jabatan gubernur karena tekanan yang dihadapinya. Namun, ia meminta Abdul Wahid tetap menjalankan amanah masyarakat Riau. UAS juga menyampaikan bahwa Abdul Wahid pernah mengadu kepadanya terkait ancaman yang dikaitkan dengan rekaman KPK dan diduga disampaikan oleh Wakil Gubernur Riau SF Haryanto. Ia pun juga mengaku terkejut mendengar munculnya istilah Gubernur 1 dan Gubernur 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Jadi di sini sudah mulai terlihat arahnya ya teman-teman. Dan saya ingin menyimak beberapa berita yang sudah beredar untuk membuka mata kita akan kebenaran kasus ini. Yang pertama, memang secara hukum gubernur nonaktif yaitu Abdul Wahid Riau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun perlu digarisbawahi bahwa KPK sudah memberikan pengumuman secara publik bahwa orang tersebut menjadi OTT, orang yang tertangkap tangan melakukan tindakan suap dan lain sebagainya. Didakwa, sudah didakwa teman-teman. Cuman sekarang karena masih ada pembelaan, banding dan lain sebagainya, akhirnya masuk ke ranah pengadilan. Untuk apa ditentukan dengan beberapa bukti yang ada. Nah, di sini teman-teman, status terkini dari Abdul Wahid itu adalah sebagai terdakwa di persidangan Tipikor Pekanbaru. Masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan ahli. Terus yang kedua, dugaan kasus. Nah, dugaan kasus KPK mendakwa Abdul Wahid melakukan pemerasan anggaran unit kerja dan menerima suap atau setoran terkait proyek pengadaan serta jatah anggaran di Dinas Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Terus nilai uang. Dugaan kesepakatan komitmen fee mencapai 7 miliar dengan realisasi uang yang disita atau diserahkan secara bertahap mencapai miliaran rupiah. Terus yang berikutnya keterlibatan pihak lain. Kasus ini juga menjerat Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Muhammad Arif Setiawan, tenaga ahli gubernur Dani M. Nur Salam hingga ajudannya. Sekarang kalau kita berbicara masalah tindak pidana seperti ini tentu menjelumet. Apakah kalian tidak ingat kepada kasusnya siapa namanya kemarin? Itu Gus Yakut, jelimet kan? Karena peredaran uangnya mereka juga pinter. Karena mereka sudah mengatur strategi. Uang ini setelah dikorupsi kemana-kemana. Terus bagaimana? Terus seperti apa? Dan begitu seterusnya. Sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum korupsi. Sama seperti kasusnya Yakut. Kasusnya Yakut sampai 2 tahun kasusnya bergulir teman-teman. Baru jadi tersangka. Karena apa? Bukti-buktinya harus banyak yang dikumpulkan. Saksi-saksinya harus banyak yang didatangkan. Ini masih baru awal nih. Kasusnya yang dihadapi oleh Abdul Wahid ini yang dibela mati-matian sama Ustadz Abdul Somad. Padahal di dalam hal seperti ini, apabila kita mau bersikap objektif lah. Orang yang sudah ditetapkan sebagai OTT tidak pantas lagi untuk dibela. Cuman karena yang mengusung orang ini adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad harus bekerja mati-matian untuk membelanya. Karena apa? Kalau terbukti korupsi akan mengancam reputasi UAS. Meskipun reputasinya sekarang ya sudah anjlok karena dia berafiliasi dengan para habib-habib penipu seperti Bahar Smith contohnya. Jadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala di mana dia mengangkat gubernurnya terciduk melakukan tindakan pidana korupsi. Memuja-muji habibnya terciduk nipu orang seperti Bahar Smith. Mesra dengan Rizik Syihabnya juga terciduk nipu orang. Ngaku-ngaku cucu si Pitung. Setelah itu amburadul aku-akuannya. Sebenarnya kalau kita mau melihat apakah seperti Ustadz Abdul Somad masih punya muka? Gak punya teman-teman. Sudah gak punya muka sebenarnya Abdul Somad ini. Cuman karena dia sudah punya nama yang begitu besar, dia harus memikirkan dengan berbagai macam cara agar namanya tetap diagungkan sebagai Ustadz Kondang gitu. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian, kira-kira Ustadz Abdul Somad ketika si Wahid ini nanti jadi tersangka, apakah kasusnya akan sama seperti Gus Yakut yang dimana sudah dipenjara, kata istrinya apa? Lagi mondok.
Saya hadir di sini juga membawa pesan dari Abah Habib, dari suami saya, Gus Yakut, yang sekarang sedang mondok ya teman-teman. Lalu ngirim surat cinta kepada Habib. Ini surat saya bawa Habib, untuk saya bacakan di depan Habib. Biar saya tidak salah mengutipnya. Ini hanya sedikit aja yang bisa saya sampaikan yang ada hubungannya sama Habib. Sampaikan salamku ya. Sampaikan juga maafku jika selama bertugas di kementerian belum bisa maksimal membantu Universitas Dalwa. Titipkan salamku untuk Habib Ali Bagil. Mungkin beliau lagi di Mekah seperti biasa kalau musim haji. Mohonkan juga supaya Habib Ali berkenan mendoakan kita dari sana. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Nah, kira-kira apakah sama seperti itu? Ustadz Abdul Somad akan menyatakan Abdul Wahid sekarang lagi mondok ya teman-teman, di penjara karena nyuri uang. Nggak tahu sudah.